Dikutip dari Sindonews.com, Jakarta. Baku tembak pecah di Pinrang, Sulawesi Selatan. Pasukan Kujang dari Divisi 3 Siliwangi dihujani tembakan dan lemparan granat musuh. Hebatnya, seorang petinggi Angkatan Darat, AD, yang jadi target utama lolos dari maut. Dia bahkan tak lecet sedikit pun. Semuanya bermula pada tanggal 4 April tahun 1964, Pangdam 14 Hasanuddin M. Jusuf mendadak muncul di pos komando Batalion 330 di Nrekang. Sang komandan batalion dan pasukannya kontan kaget mendapat kunjungan orang nomor 1 di Kodam itu. Jusuf terkesan dengan anak-anak tentara Siliwangi yang ditugaskan di Sulsel. Untuk itu dia pun memutuskan makan siang bersama mereka. Lauknya, nasi, lodeh, dan sambal pit. Usai makan siang, Jusuf memberitahukan maksud kedatangannya. Besok aku akan mengadakan pertemuan dengan Andi Sele agar ia kembali ke jalan yang benar. Sebagai putra Sulawesi, saya ingin mengajaknya baik-baik untuk bersama-sama membangun Sulawesi ini, kata Jusuf dalam buku Jenderal M. Jusuf, Panglima Para Prajurit, tulisan Atmaji Sumarkijo. Dikutip Selasa, tanggal 30 November tahun 2021, Andi Sele merupakan Komandan Batalion Baumas CP di Korps Cadangan Nasional Sulsel. Andi Sele awalnya satu barusan dengan Kahar Muzakar. Namun mereka akhirnya berpisah jalan. Kahar merupakan pemimpin Tentara Islam Indonesia, Darul Islam, TIIDI, Sulsel. Akibat kekecewaannya terhadap pemerintah Indonesia, dia memutuskan bergabung dengan NII Kartosuwiryo. Akan halnya Andi Sele, dia menjadi tuan tanah di Mandar. Dia mengeruk keuntungan dengan menjadi raja lokal. Dia berusaha mengendalikan perdagangan yang cara-caranya itu berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Jusuf menoleh kepada Danyon 330 Siliwangi Himawan Susanto. Dia meminta Himawan menyiapkan anak buahnya. Pertemuan ini dipersiapkan Letkol Edi Sabara, Komandan Brigif 011, namun saya tidak tahu pasti bagaimana kelanjutan dari pertemuan ini. Karena itu siapkan satu kompi 330 untuk pengamanan, kata Jusuf. Baku tembak di Pinrang pada Minggu, tanggal 5 April tahun 1964, Jusuf berangkat ke Pinrang dikawal satu peleton dari kompi E330. Sebelum berangkat, Komandan Kompi telah mempersiapkan 10 prajurit terbaik untuk menjadi pengawal pribadi Panglima kelahiran Kajuara, Bone tersebut. Di berondong tembakan, Jenderal AD berkalung Al-Quran emas tak lecet sedikit pun Rizky Maulana Selasa, tanggal 30 November tahun 2021 pukul 5.45 WITA menurut Atmaji. Lokasi perundingan itu di sebuah bangunan bulok di Desa Lepangeng. Ketika kompi E330 tiba di lokasi ada ratusan orang berseragam hijau dan bertopi baja sudah menunggu di sepanjang jalan. Mereka ternyata tentara Andi Sele. Pasukan Siliwangi yang hanya satu kompi ditambah sejumlah kecil pasukan Riders dari Kodam Hasanuddin akhirnya berbaur. Semua bersenjata lengkap. Menurut sejarawan Anhar Gonggong, perundingan berjalan baik. Keduanya keluar dari bangunan itu lantas naik mobil bersama. Mobil itu, sedan Dodge 1400 merah tua, sebelumnya ditumpangi Jusuf dari Makassar. Tujuan mereka, rumah dinas Bupati Pinrang Andi Makulau. Anhar menyebut dalam perjalanan itu, di sebuah pertigaan, mobil yang seharusnya belok ke kanan menuju rumah Bupati, tetap melaju lurus seolah-olah hendak menuju Parepare. Namun menurut Adang S dalam buku, Pertempuran di Jembatan Lasape, Jeep Mambo yang ditumpangi pengawal Andi Sele yang mendadak menyalip mobil M. Jusuf. Pengawal Andi Sele yang bersenjata Bren lalu meloncat. Tindakan itu akhirnya memicu perang berdarah. Tembak-menembak jarak dekat antara pengawal Jusuf dan Andi Sele pun tak terelakkan. Berondongan peluru menghujani Jusuf dan para pengawalnya. Mobil yang ditumpangi itu menjadi penuh lubang. Kolonel M. Sugiri yang turut berada di mobil mengawal Jusuf gugur. Begitu juga Praka Adang yang merupakan anggota Walpri alias pengawal pribadi Jusuf. Sementara Kombes Pol Marjaman terluka tembak. Tembak-menembak makin sengit tatkala pasukan Jusuf yang sebelumnya tertinggal di belakang tiba di lokasi. Giliran mereka menghujani anak buah Andi Sele dengan berondongan timah panas dari senjata serbu. Saat pertempuran berkecamuk, Peltu Daud melompat ke arah Jusuf untuk memberikan perlindungan dan membawanya ke mobil gas di depannya. Nahas, saat itulah peluru menembus tubuhnya,
Daud gugur. Pasukan Andi Sele tak berhenti, tahu Jusuf masuk mobil yang disiapkan. Tembakan demi tembakan diarahkan ke orang nomor 1 di Kodam Hasanuddin. Bersyukurnya, Jusuf lolos dari maut, dia selamat tanpa lecet sedikit pun. Kalung Al-Quran emas perjalanan waktu mengantar karir Jusuf berakhir di militer. Selepas Pangdam itu, dia ditarik Presiden Soekarno masuk kabinet sebagai menteri. Kendati demikian dia masih berstatus tentara aktif. Ketika Soeharto menjadi presiden, Jusuf masih dipertahankan dalam kabinet. Namun suatu hal tak terduga. Pada tanggal 29 Maret tahun 1978 dia dipercaya menjadi Panglima ABRI, Menhankam. Jusuf menggantikan Jenderal Maraden Panggabean. Dalam karir militernya sebagai Pangap, Jusuf dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan prajurit. Dia kerap belusukan ke barak-barak dan asrama untuk menyapa para anggota ABRI. Di luar itu, banyak ciri khas terdapat pada Jusuf. Sebagai contoh tongkat komando Panglima ABRI, menurut Atmaji, tongkat komando itu tak biasa, bukan lurus seperti lazimnya, tapi agak bengkok karena seperti dari ranting pohon. Ciri khas lain yang selalu dipakai Jusuf yakni dogtag, identifikasi diri yang biasanya terbuat dari baja anti karat dan dipergunakan tentara AS, yang diperoleh ketika belajar di Amerika. Juga sebuah kalung Al-Quran emas kecil yang konon pemberian dari almarhum Edi Sabara, anak buahnya di era Pangdam Hasanuddin, kata Atmaji. Nah, itulah tadi guys sesuguhan informasi mengenai Panglima M. Jusuf. Semoga sejarah ini dapat menginspirasi kita semua. Kami dari Faktual News 77 memohon dukungan channelnya dengan cara like, subscribe jika Anda tak ingin ketinggalan info berikutnya seputar sejarah. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lalu apa komentar Anda mengenai selamatnya Panglima Jusuf dari tembakan jarak dekat Andi Sele?